Selamat pagi kawan, salam jambu. Pagi hari ini saya berbagi, topiknya adalah penyebab panen buah jambu air madu hijau merah busuk di dalam pot. Banyak kawan-kawan kita menanyakan langsung ke saya melalui telepon atau chatting di WhatsApp bahwa pada saat panen buahnya beberapa ada yang busuk. Walaupun sudah menyatakan menggunakan freight cover yang ukuran XL ataupun tas kresek yang ukuran besar seukuran laundry atau ukuran yang sedang, khusus tas kresek, walaupun sudah dilakukan di bagian bawah tas kresek dilubangi, itu adalah menyatakan tetap busuk. Nah, memang pada saat itu saya sampaikan banyak hal pertimbangannya. Salah satu adalah jamur, ya. Kemudian ini ada suatu konten bahan yang cukup jelas pemaparannya. Nah, ini adalah biangnya pada saat panen. Walaupun ini kira-kira 3 minggu lagi akan dipanen, buahnya ini sudah mulai muncul. Pada awalnya kecil. Yuk kita bahas. 1 minggu yang lalu busuk ini masih seukuran nokta, seperti titik kecil ya. Nah, 1 minggu kemudian seukuran ini. Jika 2 minggu lagi tentunya 2 kalinya. Apalagi pada saat panen 3 minggu kemudian dia hampir menyelimuti busuknya atau setengahnya. Ini beda busuk karena oleh lalat yang tidak dibungkus. Kalau akibat lalat tidak dibungkus itu dia sepertinya di luar sepertinya baik, kulitnya mulus ya. Tetapi yang busuk adalah di bagian dalam. Itulah perbedaannya dengan lalat. Nah, ini bukan lalat. Nah, biasanya juga perlu penyemprotan fungisida. Bandingkan dengan yang ini, buahnya tertutup oleh daun. Ya. Nah, tertutup oleh daun kan? Bandingkan juga buah yang dompolannya isinya banyak ini juga di atasnya tertutup oleh daun. Cahaya matahari semua berasal dari sebelah kiri. Nah, bandingkan dengan ini, di atasnya sebelah kiri tidak ada daun sama sekali. Ya. Ini simulasi jika kita lakukan pembungkusan, walaupun di bawah sudah dilubangi 4, kiri dan kanan dan di bagian tengah ya. Nah, karena kreseknya, tas kresek ini dia biasanya tak sengaja kena angin dia menempel di buahnya. Karena matahari terpapar di sebelah kiri, maka tentunya kalau tertutup rapat kena cahaya matahari di bagian dalam terjadi embun, airnya semakin lama banyak dan tas kresek itu menempel ada di buah. Nah, itulah akibat busuk karena penyebabnya adalah naungan daun tidak ada sama sekali atau minim. Yang terbaik adalah intensitas cahaya matahari dengan daun masuk ke buahnya adalah 50%. Nah, jika dilonggarkan seperti itu pun, jika buahnya dibungkus pun tidak ada daun, tetap akan efeknya terjadi busuk di buah tersebut. Jadi intensitas cahayanya adalah 50%. Jika buahnya tidak terkena matahari, tetap manis karena hasil fotosintesa adalah didapat dari daun. Nah, sekarang bagaimana caranya yang simple? Ini adalah dalhari. Amati bunganya saatnya
kita mulai bungkus. Amati di atasnya, daun kan tidak ada. Nah, kalau ini sudah dilakukan pembungkusan 2 minggu yang lalu. Ya, ini adalah dalhari yang saya pas tanam di wadah air mineral. Nah, bagi kawan yang belum lihat videonya, ini videonya, ya. Seperti itu, jika tidak ada perlakuan khusus dengan yang secara mudah dan simple, itu tidak akan bisa buahnya dalam kondisi baik. Ini adalah dalhari. Tentunya pada saat panen akan seperti busuk yang video sebelumnya. Karena matahari ada di depan persis sejak pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, ini saatnya kita mulai bungkus. Saya menggunakan tas kresek ukuran sedang karena isi buahnya ada 2. Kalau buahnya banyak tentunya adalah ukuran yang besar lagi. Walaupun menggunakan fruit cover ukuran XL pun tanpa perlakuan khusus akan tetap busuk karena cahaya akan ada di atasnya. Tas kresek itu biasanya saya lubangi potong bunting sedikit saja di ujung kiri kanan dan di tengah aja 2. Nah, amati daunnya, jadi rasio intensitas cahaya matahari yang kena daun dan kena buah adalah 50%. Bila intensitas cahaya matahari rasionya lebih dari 50%, cahaya yang matahari masuk ke buah terlalu banyak, maka kewajiban kita menambah lagi tas kresek itu dengan lapisan lagi, bisa menggunakan kertas minyak atau kertas HVS ataupun kertas koran, dan di ujungnya bisa di staples atau pakai tali rafia. Ya. Ini sebenarnya sudah lazim ada di kebun sebelah, tetapi di kita belum ada pasar yang menjual seperti ini. Jadi kalau di sana dia menggunakan dalam itu plastiknya bening dan di luarnya adalah kertas seperti kertas, dan caranya seperti ada stikernya, tinggal nempel. Bahkan pekerja dari kawan kita dari sini yang mengerjakan di sana sejak pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore itu bisa membungkus sebanyak 1000, ya. Nah, ini adalah cara yang paling simpel karena mataharinya akan berkurang. Ini seperti lazimnya juga kita menghasilkan buah jambu kristal dengan kualitas kulit yang hijau muda mulus, ya seperti inilah. Nah, di bawah itu kan kita bisa melihat sesuatu yang mengintip kondisi perkembangan buahnya. Tentunya cahaya mataharinya akan berkurang intensitasnya. Nah, ini adalah perlakuan khusus secara simpel dan murah dan lazim ada di kebun sebelah standar internasional. Kita bisa menggunakan adopsi dengan cara yang baik. Oke kawan, sampai ketemu video berikutnya. Salam jambu, enjoy and happy gardening. Peace.